Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah. Qala Allahu jalla wa ala يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد, ikhwatal iman, saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Zat yang Maha Pengasih, Zat yang Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala walillahil hamd yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat yang besar ini, nikmat dinul Islam, agama yang agung, agama yang mulia, agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, agama tauhid, agama yang dengannya kita beribadah kepada Ilahul Haq, kepada Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya yang berhak untuk disembah dan diibadahi. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, ketika banyak manusia, banyak yang lainnya beribadah kepada sesama makhluk, beribadah, mereka tertipu dengan beribadah kepada sesama makhluk dengan kesyirikan yang mereka lakukan. Wal'iyadzu billah. Walillahil hamdu wal minnah, ikhwatal iman. Alhamdulillah, dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala kita pada hari ini di bulan Ramadan, di tanggal 7 Ramadan, yang peristiwa yang akan kita bahas yaitu peristiwa Perang Badar adalah peristiwa yang terjadi 10 hari lagi. Ya, artinya tanggal 17 Ramadan pada tahun kedua Hijriah. Dan ini diantara hal yang menginspirasi kita, kaum muslimin, bahwa peristiwa yang termasuk peristiwa terbesar di dalam sirah Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu peristiwa Perang Badar, itu terjadi di bulan Ramadan. Terjadi di bulan Ramadan. Hal hebat, hal dahsyat yang antum telah mempelajari belum lama ini, bahwa itu terjadi di awal disyariatkannya puasa Ramadan. Allahu Akbar. Ya, antum bisa rasakan bagaimana beratnya puasa Ramadan di awal syariat dan di saat yang bersamaan Perang Badar. La haula wala quwata illa billah. Ya, kalau kita yang mengalami, ya, kalau bukan jika kita yang menghadapi peristiwa itu, mungkin semuanya akan minta uzur kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di tempat kerja saja kita minta untuk jam masuk disiangkan, jam pulang dipagikan, ya, lebih cepat daripada yang semestinya. Ini yang kita jalani saat ini. Tapi para sahabat radhiyallahu anhum, mereka bersama Nabi kita Muhammad bin Abdullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menjadikan puasa atau Ramadan sebagai dalih alasan untuk berpangku tangan, berdiam diri, tidak melakukan perbuatan-perbuatan hebat dan besar. Bahkan di antara peristiwa terbesar di dalam sejarah, dalam kehidupan Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam adalah di Perang Badar ini terjadi di bulan Ramadan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Peristiwa Perang Badar ini terjadi di hari Jumat, tanggal 17 Ramadan, tahun kedua Hijriyah. Badar disebut dengan Perang Badar Kubra atau Perang Badar Uzma atau Badrul Qital, dan juga disebut dengan Yaumul Furqan, hari pemisah antara hak dan batil. Karena Allah Subhanahu wa taala di hari itu menunjukkan mana yang hak dan mana yang batil. Badar ini adalah suatu desa, nama sebuah desa yang dikenal. Dan ada yang mengatakan bahwa Badar itu adalah salah satu nama sumur yang ada di desa tersebut. Karena disebut Badar karena melingkar sumur tersebut dan airnya sangat jernih. Sehingga orang bisa melihat pantulan sinar bulan, sinar Badar, ya, bulan itu dari sumur tersebut. Dan ada yang meriwayatkan sebagaimana kata penjelasan Ibnu Hajar al-Asqalani dan kemudian Ibnu Katsir rahimahumullah, ini ada yang menisbatkan kepada yang menggali sumur itu yang bernama Badar Ibn Nazin, ya.
Dan jaraknya dari Masjid Nabawi kurang lebih 150 km. Ya, dari Masjid Nabawi kurang lebih 150 km. Ini tempat perang Badar tersebut. Mengenai perang Badar itu sendiri, Ibnu Abdul Bar menyebutkan bahwa ini adalah peperangan yang paling mulia, yang paling agung yang dihadapi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan di kalangan kaum muslimin, ya, di sisi Allah, para nabi dan umat Islam, hingga disebut dengan Ghazwatu Badrinil Kubra, perang Badar yang besar. Dan tidak ada peperangan-peperangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sesudahnya seperti perang Badar. Yang mendekati kedudukan perang Badar adalah Hudaybiyah, ya, perjanjian Hudaybiyah, karena di sana ada Bai'atul Ridwan, ya. Perjanjian Hudaybiyah mendekati perang Badar karena apa? Karena ada Bai'atul Ridwan. Ibnu Katsir rahimahullah, beliau menyebutkan bahwa peristiwa perang Badar ini terjadi pada hari Jumat bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriyah. Itulah Yaumul Furqan, hari pemisah antara yang hak dan yang batil, yang dengannya Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan Islam dan kaum muslimin, yang menghancurkan kesyirikan dan menghancurkan sampai ke pilar-pilar mereka. Dan dengan jumlah umat Islam yang sedikit, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan Rasulnya, meninggikan wahyunya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencerahkan dan menjernihkan wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pengikutnya, dan Allah menghinakan syaitan dan bala tentaranya. Syekh Abdul Hasan Ali Al-Hasani An-Nadawi, beliau menyebutkan di bulan Ramadan tahun kedua dari hijrah, di sanalah terjadinya peristiwa perang Badar Kubra, perang yang sangat sengit, yang di situ kita akan menunjukkan kepada kita bagaimana cerahnya perjalanan dakwah Islam di kemudian harinya, bagaimana cerahnya perjuangan kemudian di jihad dan kemajuan Islam, semuanya terlihat dari titik awalnya adalah perang Badar. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, setiap kemenangan-kemenangan yang dialami oleh kaum muslimin sesudahnya, semuanya ini rujukan awalnya adalah tadi dari perang Badar. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan kaum muslimin, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut perang ini sebagai Yaumul Furqan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yaumal furqani yaumal taqal jama'an. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kalian beriman kepada Allah dan apa yang kami turunkan kepada hamba kami pada hari Al-Furqan, hari pemisah antara hak dan yang batil, hari bertemunya dua bala tentara. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, peperangan ini adalah peperangan yang besar, tahap awal dari anugerah kemenangan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, kokohkan dan teguhkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum mukminin yang bersama beliau. Dan mereka menghadapi peperangan ini tanpa memiliki kekuatan materi atau kekuatan persenjataan atau kekuatan personal yang memadai untuk mendapatkan kemenangan itu. Sehingga ada beberapa kemuliaan dari peristiwa perang Badar ini. Di antara kemuliaan perang Badar adalah mereka-mereka yang pernah terlibat di dalam peristiwa perang Badar dinisbatkan kepada peristiwa tersebut. Fulan al-Badri, Fulan al-Badri, Fulan al-Badri. Ya, ini Fulan yang ikut perang Badar, Fulan yang ikut perang Badar. Jadi nama-nama sahabat yang ikut perang Badar memiliki spesifikasi khusus dibandingkan sahabat-sahabat yang tidak ikut dalam peristiwa perang Badar. Nah, beda dengan perang yang lainnya. Perang yang lainnya seperti Uhud dan yang lainnya, atau Khandaq dan yang lainnya tidak disebut Uhudi atau Khandaqi, Ahzabi, tidak ada seperti itu. Hanya perang Badar saja. Ini yang pertama. Kemudian yang berikutnya, di antara kemuliaan dari peristiwa perang Badar ini adalah yang menyaksikan peristiwa ini dari kaum muslimin, dari para sahabat, mereka adalah afdalul muslimin.
Muslim yang paling afdal, Muslim yang paling mulia. Imam Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya dari Mu'adz bin Rifa'ah bin Rafi' Az-Zuraqi dari ayahnya, karena ayahnya adalah Ahlul Badr wa kana Badriyan. Ya, selalu disebutkan fulan Badri, fulan Badri. Dan ketika penisbatan fulan Badri itu adalah suatu kemuliaan bagi orang tersebut. Ya, karena ikut peristiwa perang Badar. Bahkan ini sangat berdampak di masa Khulafaur Rasyidin. Di masa kekhilafahan, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, penisbatan sebagai Ahlul Badr ini sangat dimuliakan. Di antaranya misalnya Abu Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau ketika mendudukkan majelis syuranya, beliau selalu memilih Ahlul Badr. Mereka-mereka yang ikut peristiwa perang Badar untuk ikut serta bersama beliau di dalam majelis syura di kepemimpinan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dalam hadis Sahih Bukhari ini, Jibril alaihissalam mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Jibril bertanya, "Ma ta'udduna ahla badrin fikum?" Dan malaikat Jibril bertanya, "Bagaimana menurutmu mereka-mereka yang ikut perang Badar?" Bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Min afdalil muslimin." Yang ikut perang Badar adalah muslim terbaik. Itu kalimat yang semisalnya. Kemudian malaikat Jibril alaihissalam menjawab, "Wa kadzalika man syahida badran minal malaikah." Demikian pula para malaikat yang ikut perang Badar pun adalah malaikat-malaikat terbaik. Bisa antum bayangkan ikhwatal iman, malaikat-malaikat yang ikut serta bersama kaum muslimin pada peristiwa perang Badar adalah malaikat-malaikat terbaik. Sehingga mereka dilihat sebagai malaikat-malaikat yang luar biasa karena menolong ikut beserta Rasulullah SAW di dalam peristiwa perang tersebut. Dan di antara kemuliaan peristiwa perang Badar, kaum muslimin yang ikut di dalam peristiwa tersebut ditetapkan bagi mereka ampunan bagi mereka pada hari kiamat. Allah memaafkan dan mengampuni mereka. Sebagaimana Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dalam peristiwa Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu. Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu salah seorang sahabat yang ikut perang Badar. Ternyata dia melakukan sebuah kesalahan yang sangat fatal, yaitu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berencana untuk Fathu Makkah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa selesai meeting, ya selesai rapat itu Nabi SAW berdoa, "Ya Allah, pejamkan mereka dari rencana kami." Dia pejamkan orang-orang Quraisy dari rencana kami supaya mereka tidak mengetahui rencana Rasulullah SAW. Karena perang, ya khid'ah, perang itu adalah tipu daya, ya, perseteruan antara satu tipu daya dengan satu tipu daya yang lain. Namun salah seorang sahabat yang bernama Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu an, beliau melihat bahwa pasukan yang disediakan oleh Nabi SAW sangat besar. Dan beliau mengkhawatirkan kerabat dan saudaranya yang ada di Mekah. Sedangkan beliau, Hatib radhiyallahu an, bukanlah sahabat yang senior yang memiliki suku yang sangat disegani. Maka Hatib sebagai bentuk kasihan terhadap kerabatnya yang ada di kota Mekah, beliau membuat suatu surat untuk menginformasikan hal ini kepada orang-orang Quraisy dengan syarat, "Tolong jamin keamanan keluarga saya." Maunya Hatib adalah seperti itu. Namun malaikat Jibril alaihissalam memberitahukan hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menjemput surat yang telah dikirimkan oleh Hatib tersebut, menjemput orang kurir yang membawanya, ditangkap kurir tersebut dan diambillah surat itu. Dan ketika surat itu dibawa kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu an dipanggil oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Umar bin Khattab sangat marah. Beliau mengatakan, "Inna qad khana Allah wa rasulahu wal mu'minin, fada'ni li'adrib 'unuqah." Dia telah berkhianat kepada Allah, berkhianat kepada Rasulullah dan berkhianat kepada orang-orang beriman, ya Rasulullah. Izinkan aku menyembelihnya, memenggal kepalanya. Ini Umar marah yang luar biasa kepada Hatib bin Abi Balta'ah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab,
Alaysa min ahli Badr. Alaysa min ahli Badr. Laisa la'alla Allah tala'a ala ahli Badr. Faqala i'malu ma syi'tum wa qad wajabat 'alakumul jannah aw wa qad ghafartu lakum. Bukankah Hatib termasuk ahlul Badr? Bukankah Hatib termasuk ahlul Badr? Allah Subhanahu wa taala telah melihat kepada penduduk Badar, orang-orang yang ikut perang Badar. Dan Allah berfirman kepada mereka, berbuatlah semau kalian karena kalian wajib masuk surga. Dalam hadis, dalam redaksi yang lain, aku telah mengampuni dosa-dosa kalian. Allahu Akbar. Ini ahlul Badr yang mereka diampuni dosa-dosa mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga di antara sahabat yang ikut perang Badar yang sering terlewatkan, namun seringkali diberikan sebagai contoh kisah yang tidak sahih, ya, sehingga dinukil banyak oleh para dai, para penceramah, yaitu kisah Tha'labah bin Hatib. Ya, Tha'labah bin Hatib yang dikisahkan Tha'labah ini awalnya miskin, kemudian dia diberi hadiah kambing oleh Nabi SAW, kemudian kaya raya, kemudian dia tidak yang dulunya miskin rajin sholat jamaah, setelah mampu dia tidak pernah sholat jamaah lagi, sampai akhirnya ujung-ujungnya di masa Utsman bin Affan dikisahkan bahwa dia sampai murtad katanya. Ya, ini kisah palsu, tidak sahih, dilemahkan oleh para ulama Al-Iraqi dan yang lainnya termasuk Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Dan lucunya lagi, anehnya lagi, kisah ini dinukilkan oleh banyak ustadz, banyak dai, banyak penceramah di kajian-kajian mereka. Sedangkan ini menyangkut seseorang, yaitu Tha'labah bin Hatib radhiyallahu an, seorang sahabat yang termasuk ahlul Badr. Sahabat terbaik di antara sahabat yang terbaik. Sahabat yang dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika seseorang menyampaikan sebuah peristiwa atau suatu kejadian yang terjadi 1400-an tahun yang lalu, dan dia tidak selektif di dalam menyampaikan kisah-kisah tersebut, maka itulah yang terjadi. Ketika dia tidak selektif dengan itu, itulah yang terjadi. Yang membuat seseorang dengan gampangnya menuduh terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau terhadap para sahabat dengan tuduhan-tuduhan yang tidak sahih karena bersumber pada riwayat-riwayat yang dhaif, yang lemah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Juga di antara keutamaan dari peristiwa perang Badar adalah para malaikat ikut serta di dalam peristiwa tersebut, yang tidak terjadi pada peperangan-peperangan yang lainnya, peperangan-peperangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana dalam Musnad Imam Ahmad dengan sanad yang hasan dari Abu Dawud Al-Mazini radhiyallahu an, beliau termasuk Badri yang ikut perang Badar. Qala inni la atba'u rajulan minal musyrikin li adribahu idh waqa'a ra'suhu qabla an yasila ilaihi sayfi fa'araftu annahu qad qatalahu ghairi. Aku mengejar salah seorang musyrikin Quraisy untuk aku hadapi dia dalam peperangan. Namun ketika aku belum dekat, ada yang mendekat kepada orang tersebut, belum sampai kepadanya, tiba-tiba kepalanya sudah menggelinding ke bawah dan dia mati. Padahal pedangku belum menyentuhnya. Dari situ aku menyadari bahwa ada yang lain yang bersama kita ikut berperang dalam peristiwa itu, yaitu para malaikat. Sebab peperangan, peristiwa perang Badar ini, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, adalah baliknya Abu Sufyan bin Harb dari Syam yang membawa onta yang sangat banyak, ya, milik Quraisy, dengan harta yang sangat banyak di situ perdagangan mereka. Yang ini rombongan yang sama pada waktu peristiwa Ghazwatu Al-Ushairah, ya, sebelumnya kita telah bahas Ghazwatul Ushairah itu pada waktu berangkatnya Abu Sufyan ke negeri Syam. Adapun Badar ini, peristiwa ini terjadi pada baliknya Abu Sufyan dari negeri Syam. Pada saat itu rombongan Abu Sufyan ini ada 1000 onta. 1000 onta. Dengan harta yang mereka bawa adalah 50.000 dinar. Ya, 50.000 dinar emas. Ya, 50.000 dinar itu kalau misalnya rata-rata satu dinarnya itu adalah 4 gram, maka kurang lebih adalah 200.000 gram emas. Ya, kalau misalnya rata-rata
1 gram emas itu 700.000 rupiah misalnya, maka total harta yang dibawa oleh Abu Sufyan pada saat itu adalah 140 miliar, kurang lebih nilai uang sekarang. Ya, kurang lebih 140 miliaran nilai aset yang dibawa oleh Abu Sufyan pada saat itu. Setiap Quraisy menitipkan barang dagangannya ke sana. Artinya mereka semuanya berpatungan untuk membeli barang dagangan yang dibawa kepemimpinan Abu Sufyan pada saat itu. Semuanya mengikutinya. Kecuali satu orang yang bernama Huwaitib bin Abdul Uzza. Dia yang tidak ikut join, tidak ikut kongsian dalam hal ini. Maka dia tidak hadir perang Badar. Dan itu juga menjadi alasan kenapa Quraisy semuanya keluar sampai 1.000 orang lebih karena hal tersebut. Dan dikawal kurang lebih 30 atau 40-an orang. Di antaranya adalah Makhramah bin Naufal dan Amr bin al-As. Ya. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ketika Nabi SAW mendengar baliknya Abu Sufyan dari negeri Syam dengan membawa barang dagangan Quraisy ini, maka Nabi SAW mempersiapkan kaum muslimin untuk menghadapinya. Nabi SAW menyampaikan, hadhihi 'iru Quraisy fiha amwaluhum fakhruju ilaiha la'allallaha yunfilukumuha. Ini rombongan dagangnya Quraisy dengan membawa harta-harta mereka. Kita sambut mereka, kita hadang mereka. Ini telah kita sampaikan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, bahwa peperangan yang terjadi tidak selalu berhenti pada peperangan yang bersifat fisik saja. Tapi banyak faktor ekonomi yang terlibat di dalam hal tersebut. Karena masing-masing pihak yang berperang, mereka saling mencari peluang dan potensi untuk menghabisi potensi lawannya dengan upaya supaya mereka tidak berkembang dan memiliki persiapan dan perlengkapan yang memadai untuk menghadapi lawannya. Ya, contoh yang paling mudah yang bisa antum lihat dan saksikan pada peristiwa perang Rusia dan Ukraina saat ini. Bagaimana misalnya peran Amerika, misalnya dia memveto atau memvonis Rusia dari sisi ekonomi, ya, menghukum Rusia dari sisi ekonominya. Dan kemudian bagaimana dengan Ukraina yang seperti itu dengan Rusia, dan terus demikian. Karena peperangan itu tidak cukup dengan peperangan antara fisik satu dengan yang lainnya. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dalam riwayat yang lain dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an, beliau menyampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu di Madinah, beliau sallallahu alaihi wasallam disampaikan kepada beliau, inni ukhbirtu an 'iri Abi Sufyan annaha muqbilatun fahal lakum an takhruja qibala hadhihi al-'ir la'alla Allah yughnimnaha. Bahwa saya mendapatkan berita bahwa Abu Sufyan dengan rombongannya dia datang balik dari negeri Syam. Mungkin kita akan menghadang rombongan ini, semoga itu menjadi ghanimah kita. Maka kami pun mengatakan na'am, maka kami pun keluar semuanya. Nabi SAW tidak memobilisasi secara keseluruhan. Dan Nabi SAW hanya mengambil orang-orang yang ada, yang dekat dengan beliau, yang kendaraannya siap. Yang dekat dengan beliau dan kendaraannya siap. Maka bergegaslah para sahabat, sebagian mereka dengan semangatnya, sebagian dengan berat hati mungkin berangkat. Dan mayoritas, karena banyak sahabat yang tidak ikut serta pada saat itu dengan Nabi SAW. Karena mereka mengira pada saat itu Nabi SAW tidak akan berperang. Karena hanya menghadang rombongan dagang saja. Karena Nabi SAW pun tidak mewajibkan pada saat itu. Imam Muslim meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an bahwa beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, inna lana talibatan faman kana dhahruhu hadiran falyarkab ma'ana. Bahwa ada sesuatu yang akan kita kejar, kita hadang. Barang siapa yang kendaraannya siap, maka hendaklah dia menunggangi kendaraannya dan jalan bersama kita. Dan sebagian para sahabat yang rumahnya agak jauh dari Nabi, yang di dataran-dataran tinggi, meminta izin kepada Nabi untuk pulang dulu mengambil kendaraannya. Namun Nabi SAW menjawab, la
illa man kana dhahruhu hadiran. Dhahruhu hadiran. Tidak kecuali bagi yang kendaraannya siap. Itu saja yang disebut oleh Nabi SAW. Dan Nabi SAW tidak pernah menegur atau menyalahkan mereka-mereka yang tidak hadir pada peristiwa perang Badar ini. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Sahih Bukhari dan Muslim dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu an, lam atakhallaf an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin ghazaha illa fi ghazwati Tabuk ghaira anni kuntu takhallaftu fi ghazwati Badr wa lam yu'atib ahadan takhallafa anha innama kharaja Rasulullah sallallahu yuridu 'ira Quraisy. Saya tidak pernah terlewatkan ikut serta di dalam peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali pada peristiwa perang Tabuk. Dan aku juga tidak hadir pada peristiwa perang Badar. Namun Nabi SAW tidak menegur siapapun yang tidak hadir dalam peristiwa perang Badar, karena Nabi SAW pada saat itu keluar bukan untuk berperang, tapi untuk menghadang rombongan dagang orang-orang Quraisy pada saat itu. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Nabi SAW keluar dari kota Madinah pada hari Sabtu tanggal 12 Ramadan. Kemudian Nabi SAW menunjuk Abdullah ibnu Ummi Maktum untuk menjadi imam bagi kaum muslimin yang ada di kota Madinah. Setelah itu dalam perjalanan ini Nabi SAW bersama para sahabatnya, di antaranya ada yang bernama Abu Lubabah. Ketika sampai di satu tempat yang bernama Rauha, ya kurang lebih adalah 36 mil dari kota Madinah, Nabi SAW memerintahkan Abu Lubabah untuk balik ke kota Madinah dan menunjuk Abu Lubabah sebagai amir atau amil bagi kota Madinah pada saat itu. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Berapa jumlah umat Islam yang bersama Nabi SAW pada saat itu? Jumlah umat Islam yang bersama Nabi SAW dari kalangan muhajirin wal ansar adalah 300 lebih. Ya, 300 sekian belas orang. Di antara kalangan muhajirin ada 60-an orang. Di antara kalangan orang-orang Ansar ada 240-an orang. Dalam Sahih Bukhari disebutkan dari Barra' bin Azib radhiyallahu an, beliau menyebutkan kunna natahaddatsu anna ashab Badr 310 bi'iddati ashabi Talut alladhina jawazu ma'ahu an-nahr wa ma jawaza ma'ahu illa mu'min. Bahwa kami berbicara tentang sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang ikut perang Badar. Ternyata jumlahnya adalah 300 sekian belas orang. Sejumlah dengan pasukannya Talut yang melewati sungai yang mereka semuanya adalah orang-orang yang beriman. Riwayat ini sahih dalam Sahih Bukhari. Juga dalam Sahih Bukhari dari Barra' bin Azib radhiyallahu an, istusghirtu ana wa ibnu Umar yauma Badr. Pada waktu peristiwa perang Badar, kata Barra' bin Azib, saya dianggap masih kecil, tidak layak untuk ikut perang. Demikian pula dengan Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Wa kana al-muhajiruna yawma badrin nayifan ala 60 wal ansar nayifan wa 40 wa 200. Ya, sedangkan orang-orang muhajirin yang berangkat bersama Nabi adalah 60 lebih orang dan ansar adalah 240-an lebih orang. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Juga dalam riwayat Muslim menjelaskan lebihnya itu berapa. Ya, berapa lebihnya itu disebutkan dalam Sahih Bukhari bahwa jumlah mereka itu adalah 319 orang. Ya, 319 orang. Khazraj mayoritas yang ikut berangkat. Ya, dari Al-Ansar kan ada Aus dan Khazraj. Khazraj mayoritas yang berangkat, sedangkan Aus sedikit sekali. Sedikitnya Aus, ya. Kenapa Aus kok sedikit? Kenapa Khazraj yang lebih banyak? Karena Aus ini, sedangkan Aus ini adalah mereka yang lebih kuat, pasukannya lebih banyak, lebih sering berperang ketimbang Khazraj. Namun mereka lebih sedikit yang ikut berperang bersama Nabi pada peristiwa perang Badar ini karena rumah mereka sedikit jauh dari kota Madinah, di beberapa dataran tinggi di sekitaran kota Madinah. Dan ketika Nabi SAW memerintahkan untuk berperang, Nabi SAW hanya memerintahkan kepada la yatba'na illa man kana dhahruhu hadiran. Yang boleh ikut bersama kita hanyalah mereka yang kendaraannya siap.
Sebagian yang rumahnya agak jauh meminta izin kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi SAW tidak mau menerima mereka. Nabi SAW hanya mengatakan yang siap saja yang berangkat. Karena pada awalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya hanya menduga akan menghadapi rombongan dagangnya Abu Sufyan. Karena mereka tidak berharap untuk berperang. Maka mereka tidak memiliki persiapan yang memadai untuk itu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ada sebagian sahabat yang ingin berangkat perang Badar, namun karena uzur mereka diizinkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tidak ikut perang Badar. Karena mereka beruzur dan meminta izin, dan kemudian Nabi SAW yang memberi izin kepadanya untuk tidak berangkat perang Badar, maka mereka mendapatkan pahalanya, dapat pahalanya, dan dapat dari hasil ghanimahnya. Karena mereka tidak ikut karena uzur yang dialaminya. Siapa di antaranya? Di antaranya adalah Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Karena Nabi SAW memerintahkan kepada Utsman untuk menjaga istrinya yang sedang sakit, yang kebetulan adalah putri Nabi SAW sendiri, yaitu Ruqayyah binti Rasulullah SAW. Pada saat itu sakit, dan Utsman menjaga merawatnya sampai istrinya meninggal dunia radhiyallahu anha. Sebagaimana dalam Sahih Bukhari dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau menyebutkan, innama taghayyaba Utsmanu an Badrin fa innahu kana tahtahu bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kanat maridatan fa qala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inna laka ajra rajulin mimman syahida badran wa sahmahu. Utsman bin Affan tidak ikut perang Badar karena beliau menikahi salah seorang putri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang saat itu sedang sakit. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Utsman bin Affan, sesungguhnya engkau mendapatkan pahala orang yang ikut perang Badar dan mendapatkan jatah ghanimahnya. Di sini saya dalam Sahih Bukhari. Juga di antara sahabat yang tidak ikut perang Badar namun dapat jatah pahala dan ghanimahnya, yaitu Talha bin Ubaidillah dan Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhuma. Karena dua sahabat ini diutus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi intelijennya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memperhatikan kemana gerak-geriknya rombongan Abu Sufyan. Ya, sebagaimana Ibnu Sa'ad meriwayatkan dalam tabaqatnya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan dua orang sahabat ini, Talha bin Ubaidillah dan Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhuma, untuk memantau perjalanan rombongan dagangnya Abu Sufyan. Ya, untuk memantau pergerakan mereka. Dan baliklah Talha dan Sa'id ke kota Madinah untuk memberitahu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang rombongan Abu Sufyan. Dan ternyata mereka bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di satu tempat yang bernama Turban, sepulangnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari peristiwa perang Badar. Ya, jika nanti insya Allah ketika kita membicarakan tentang detailnya peristiwa itu, rombongan dagang Abu Sufyan bisa menghindari. Ya, rombongan kaum muslimin yang pada saat itu ingin menghadang rombongannya Abu Sufyan tidak bertemu dengan rombongan dagang Abu Sufyan, malah bertemu dengan pasukan yang jauh lebih besar yang berisi 1000-an orang. Allahul musta'an. Kemudian Abu Lubabah Ibnu Abdul Munzir Al-Ansari radhiyallahu anhu. Beliau diperintahkan pulang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi amir di kota Madinah, untuk menjadi pengganti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama peperangan ini, selama di kota Madinah. Sebagaimana Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Nafi' bahwa Ibnu Umar, ya, di dalam perjalanan ini Ibnu Umar ini ikut, tapi dia lihat ada ular dimatikan, ya, sampai bertemu dengan Abu Lubabah bin Abdul Munzir Al-Badri, ya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk membunuh ular-ular yang ada di dalam rumah, karena bisa jadi ular-ular yang ada di dalam rumah itu adalah jin, ya. Namun diberikan tenggat untuk satu atau 2 hari, kemudian ketika dia masih di sana baru boleh dibunuh. Ini sebagaimana yang disampaikan oleh Abu Lubabah ketika itu dia adalah amir Rasulullah SAW untuk kota Madinah. Kemudian Abu Umamah bin Tha'lab Al-Ansari yang ingin keluar bersama Nabi SAW, namun ibunya sakit. Ya, Abu Umamah ini ibunya sakit. Saudara ibunya bernama Abu Burdah Ibnu Niyar. Saudara ibunya Abu Umamah ini. Jadi pamannya. Pamannya berkata kepada Abu Umamah, kamu tunggu di sini, jagain ibumu.
ya jagain ibumu, jangan ikut bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun Abu Umamah mengatakan kepada pamannya, tidak, saya yang berangkat. Paman kan lebih tua, biar paman jagain saudara paman. Dia mengatakan seperti itu. Dan ini kemudian disampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada Abu Umamah untuk menjaga ibunya. Ya, wahai Abu Umamah, kamu tetap di sini jagain ibumu. Maka yang berangkat adalah Abu Burdah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pulang dari peristiwa perang Badar bertepatan dengan wafatnya ibu dari Abu Umamah radhiyallahu anha, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sempat ikut menyolati jenazahnya. Amir bin Adi, kemudian yang berikutnya adalah Amir bin Adi al-Ajlani. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjuknya sebagai amir untuk daerah Quba, ya, daerah Quba dan beberapa dataran tinggi yang ada di sekitarnya. Karena Nabi SAW mendapatkan informasi tertentu, namun para ulama menjelaskan bahwa beliau ditunjuk untuk menjadi imam di sana, imam masjid Quba, dan menjadi amir di sana. Maka karena dia memiliki uzur untuk bisa berangkat ke perang Badar, maka Nabi SAW menyampaikan kepadanya bahwa dia mendapatkan pahalanya dan juga mendapatkan jatah ghanimah dari peristiwa Badar tersebut. Kemudian Al-Harith bin Simmah, beliau ikut berangkat bersama Nabi, namun jatuh dari kendaraannya dan kemudian patahlah tulangnya. Maka dia dipulangkan ke kota Madinah. Kemudian Khawwat bin Jubair radhiyallahu anhu. Musa bin Uqbah menyampaikan dalam kitabnya Maghazi bahwa Khawwat bin Jubair keluar bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke Badar. Namun ketika sampai ke satu tempat yang bernama Safra, betisnya terkena suatu batu sampai robek. Ya, betisnya terkena satu batu sampai robek. Dan kemudian dia dipulangkan ke kota Madinah untuk disembuhkan, untuk dirawat. Kemudian Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu an. Sebagaimana dalam Sahih Muslim dari Hudzaifah ibn al-Yaman sendiri, beliau menyampaikan, tidak ada yang menghalangiku untuk menyaksikan perang Badar kecuali pada saat itu aku sedang keluar bersama ayahku Husain. Dan kemudian kami ditangkap oleh orang-orang kafir Quraisy. Ya, dan mereka bertanya kepada kami, apakah engkau ingin bergabung dengan Muhammad dan para sahabatnya? Kami mengatakan tidak, kami tidak menginginkannya, kami hanya menginginkan untuk berangkat ke kota Madinah. Maka mereka pun diminta untuk berkomitmen kepada orang-orang kafir Quraisy itu dengan syarat, ya, dengan komitmen adalah tidak boleh ikut mensupport Rasulullah SAW berperang melawan mereka. Maka ketika kami bertemu dengan Nabi SAW, kami sampaikan kepada Nabi bahwa kami telah berjanji kepada orang-orang kafir Quraisy bahwa kami tidak boleh ikut berperang melawan mereka. Maka Nabi SAW bersabda kepada Hudzaifah dan ayahnya, insarifa nafilahum bi'ahdihim wa nasta'inullaha alaihim. Baliklah, pulanglah kalian, kita penuhi komitmen kalian kepada mereka, ya, jangan batalkan janji dan komitmen itu, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi mereka. Kemudian di antara sahabat yang lainnya yang tidak ikut perang namun mendapatkan pahala Badar adalah Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Sebagaimana riwayat Abu Dawud dalam sunannya dengan sanad yang sahih dari Abu Sufyan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau menyebutkan bahwa aku menyediakan air untuk sahabat-sahabat yang hadap pada peristiwa perang Badar. Dan riwayat ini diingkari oleh salah seorang ahli sejarah yang bernama Al-Waqidi. Dan beliau mengatakan ini adalah mungkin praduga yang salah dari penduduk Irak yang meriwayatkan peristiwa ini. Dan Imam Al-Zahabi memberikan catatan terhadap perkataan Al-Waqidi dalam syarahnya ini. Dia benar bahwa Zakaria bin Ishaq meriwayatkan dari Abu Zubair, dari Jabir bin Abdullah, bahwa Jabir menegaskan, lam ashhad badran wala uhudan. Kata Jabir, saya tidak menyaksikan perang Badar dan saya tidak menyaksikan perang Uhud karena saya dilarang oleh ayahku. Ketika beliau terbunuh, maka saya tidak pernah meninggalkan semua medan perang bersama Rasulullah SAW yang lainnya. Dan ini sahih dalam Sahih Muslim. Dalil ini yang lebih kuat ketimbang riwayat yang sebelumnya, yang riwayat Abu Dawud, ya, yang menyebutkan bahwa Abu Sufyan, bahwa Jabir bin Abdullah menyediakan minuman bagi para ahlul Badar. Al-Hafidh Ibnu Hajar juga menjelaskan yang sama, bahwa Jabir bin Abdullah
menegaskan bahwa dia tidak ikut berperang bersama para sahabat yang lainnya pada peristiwa perang Badar. Dan di antara yang hadir pada peristiwa perang Badar tapi tidak ikut perang, ada beberapa sahabat. Di antaranya adalah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sebagaimana dalam Musnad Imam Ahmad Al-Hakim dengan sanad yang sahih, bahwa beliau ditanya, apakah engkau menyaksikan perang Badar? Beliau mengatakan, bagaimana aku tidak hadir pada peristiwa perang Badar? Dan ini dijelaskan bahwa Anas bin Malik menjadi pelayan Nabi SAW ketika itu dia masih kecil. Jadi dia ikut perang Badar karena memang dibawa oleh Nabi SAW untuk membantu Nabi SAW. Jadi dibawa oleh Rasulullah SAW atau beliau keluar bersama ayah angkatnya yang kebetulan adalah Abu Talha Al-Ansari radhiyallahu anhu. Ya, ayah angkat yang merupakan Abu Talha Al-Ansari. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Anas bin Malik, kata Imam Az-Zahabi rahimahullah, beliau tidak dihitung sebagai Badri, orang yang ikut perang Badar, karena beliau masih kecil ketika menyaksikan peristiwa tersebut dan tidak termasuk di antara pasukan yang berperang melawan orang-orang musyrikin. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang lainnya adalah Harithah bin Suraqah radhiyallahu anhu, yang ibunya bernama Rubayyi'. Ya, beliau keluar, Harithah bin Suraqah radhiyallahu anhu, waktu itu masih kecil juga. Ya, dia keluar untuk melihat peristiwa perang Badar, untuk melihat peristiwa itu. Namun qadarullah, dia terkena anak panah yang nyasar dan mati terbunuh. Ya, terkena anak panah yang nyasar dan mati terbunuh. Anas bin Malik menyebutkan anna Harithah bin Rubayyi' ja'a yawma Badrin nadharan wa kana ghulaman faja'a sahmun gharbun fawaqa'a fi thughrati nahrihi faqatalahu. Ya, bahwa Harithah bin Rubayyi' ini beliau masih sangat remaja, ya masih muda. Dia ikut menyaksikan perang Badar untuk melihat saja. Ya, tidak ingin ikut berperang. Namun ada anak panah nyasar yang langsung menembus lehernya dan beliau meninggal mati pada saat itu. Radhiyallahu anhu. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Di antara sahabat yang apakah beliau ikut hadir atau tidak, yang diragukan kehadirannya adalah Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Ubadah, ya, walaupun ditetapkan oleh sebagian para ulama bahwa beliau tidak ikut hadir pada peristiwa perang Badar, namun beliau termasuk mereka yang mendapatkan bagian dari ghanimah dan kemuliaan dari mereka-mereka yang ikut perang Badar. Sebagaimana kata Al-Hafidz Ibnu Hajar bahwa Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu tidak menyaksikan perang Badar, walaupun dihitung termasuk yang ikut beserta mereka dan mendapatkan jatah dari ghanimah itu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Jumlah yang sebenarnya, ya, jumlah sebenarnya para sahabat yang ikut pada peristiwa perang Badar, jika dihitung dikurangi dengan yang disebutkan yang dihitung masuk padahal tidak ada, yaitu adalah 306 orang. Ya, sebagaimana Ibnu Jarir meriwayatkan dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menyebutkan bahwa Ahlul Badar yang ikut perang Badar adalah 306 orang. Dan menurut Ibnu Sa'ad menyebutkan bahwa 305, karena 306 ini dihitung bersama Rasulullah SAW. Banyak sahabat-sahabat senior yang tidak ikut serta di dalam peristiwa perang Badar ini. Ya, sahabat-sahabat senior tidak ikut serta pada peristiwa perang Badar ini, ikhwatan iman, banyak yang tidak ikut karena uzur yang telah disampaikan, bahwa karena mereka tidak menduga akan terjadinya peperangan pada peristiwa tersebut, karena cuman untuk menghadang rombongannya Abu Sufyan. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana kaum muslimin berangkat pada saat itu ke Badar? Kaum muslimin ke Badar mayoritasnya berangkat dengan berjalan kaki. Ya, dengan berjalan kaki. Ada 70 onta yang ikut beserta kaum muslimin yang 300-an orang ini. Ada 70 onta yang masing-masing onta itu bergantian 3 orang naiknya. 1 naik, 2 turun, terus demikian bergantian. Di antaranya misalnya Nabi SAW dengan Ali bin Abu Talib dan Abu Lubabah radhiyallahu anhuma. Ya, Nabi SAW bergantian dengan Ali bin Abu Talib dan Abu Lubabah dengan 1 ekor onta di antara mereka. Juga dalam Musnad Imam Ahmad disebutkan
ya, dan juga Ibnu Hibban dalam sahihnya dengan sanad yang hasan, Abdullah bin Mas'ud menyebutkan bahwa kami pada peristiwa perang Badar setiap onta bersilih berganti 3 orang. Abu Lubabah, Ali bin Abu Thalib mendampingi Rasulullah SAW. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Umar bin Khattab radhiyallahu an, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an di satu onta tersendiri. Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu an, Zaid bin Harithah radhiyallahu an, dan Abu Kabsyah radhiyallahu an di satu onta tersendiri. Terus demikian. Jadi satu onta 3 sahabat. Nabi SAW pada saat itu memerintahkan untuk memotong dan membuang lonceng yang ditaruh di leher-leher onta. Ya, sebagaimana dalam Musnad Imam Ahmad disebutkan, dan juga Ibnu Hibban dalam sahihnya dengan sanad yang sahih sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim, dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau menyebutkan bahwa Nabi SAW memerintahkan supaya lonceng-lonceng yang ada di leher-leher onta itu diputus dan dibuang pada waktu peristiwa perang Badar. Imam Muhammad ibn al-Hasan Syaibani rahimahullah, murid dari Imam Abu Hanifah, menyebutkan larangan itu supaya tidak mencekik onta tersebut ketika dibuat lari kencang. Ini kata Muhammad bin Hasan Syaibani. Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam menyebutkan bahwa larangan itu karena kendaraan akan semakin berat dengan adanya ini. Terutama ketika ditarik maka akan semakin mencekik lehernya. Dan itu akan menghalangi lancarnya perjalanan. Maka Nabi SAW memerintahkan untuk memotong lonceng yang menggantung di lehernya. Namun Imam Malik bin Anas, beliau menyebutkan sebagaimana dalam Sahih Muslim, bahwa kata Imam Malik, ura anna dzalika min ajlil ain. Saya melihat bahwa kalung lonceng ini dipasangkan oleh pemiliknya untuk menghindari ain, kena mata. Nah, karena untuk menghindari sesuatu yang seperti itu dengan sesuatu yang tidak syar'i, Nabi SAW memerintahkan untuk memutus dan memotongnya. Dan itu dijelaskan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar. Beliau mengatakan bahwa yang mendukung pendapat Imam Malik ini adalah sabda Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dengan sanad yang kuat dari hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, man 'allaqa tamimatan faqad asyraka. Barang siapa yang menggantungkan jimat maka dia telah berbuat syirik. Dalam riwayat yang lain, man 'allaqa tamimatan fala atammallahu lah. Barang siapa yang menggantungkan jimat maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan kesempurnaan kepadanya. Dan di sini menggantungkan tamimah itu segala sesuatu yang digantungkan kepada binatang atau kepada anak atau yang lainnya dengan tujuan supaya anak atau binatang atau yang lainnya itu tidak kena mata, ya, tidak kena mata kata sebagian orang. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, Ibnu Abdul Bar menjelaskan, idza taqada alladhi qalladaha annaha taruddu al-'aina wa qad dhanna annaha taruddu al-qadar, dzalika la yajuzu i'tiqaduhu. Jika orang yang menggantungkan hal-hal yang seperti ini dengan meyakini bahwa apa yang dia pasangkan pada anak, pada kendaraan atau yang lainnya itu bisa menolak jahatnya mata, maka sama seperti orang yang mengira bahwa itu semuanya bisa menolak ketetapan takdir Allah Subhanahu wa taala, dan itu tidak boleh. Dan itu tidak boleh meyakini seperti ini. Jumlah penunggang kuda yang tadi disebutkan onta. Kudanya berapa ekor? Cuma 1 ekor saja. Ya, hanya ada 1 ekor kuda yang ikut bersama pasukan penunggang kuda yang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Al-Miqdad, sebagaimana yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Ibnu Hibban dari Ali bin Abu Thalib radhiyallahu an, bahwa yang bersama kami pasukan penunggang kuda cuma 1 orang, yaitu Al-Miqdad. Ya, Al-Miqdad Ibnu Amr radhiyallahu an, yang dikenal dengan sebutan Al-Miqdad Ibnu Al-Aswad, karena Al-Aswad Ibnu Abdi Yaghuth ini yang mengangkat dia sebagai anak pada masa jahiliyah, sehingga sering dipanggil dengan Al-Miqdad Ibnu Al-Aswad, yang asli namanya adalah Al-Miqdad Ibnu Amr radhiyallahu an. Karena setelah Allah turunkan firman-Nya di surat Al-Ahzab ayat 5, ud'uhum li'abaihim, panggillah anak-anak angkatmu itu dengan menisbatkan kepada ayahnya, maka mulai itu Al-Miqdad tidak lagi dipanggil sebagai Al-Miqdad Ibnu Al-Aswad, tapi dipanggil dengan Al-Miqdad Ibnu Amr radhiyallahu anhu. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, ini gambaran umum dari peristiwa perang Badar,
yang kita belum membicarakan secara mendetail peristiwanya. Ya, kita akan membicarakan bagaimana pertolongan Allah Subhanahu wa taala terhadap kaum muslimin pada peristiwa perang Badar, dan bagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatur pasukannya, membagi pasukan beliau Shallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika saat itu sedang puasa dan para sahabatnya, kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam menganjurkan mereka untuk tidak puasa pada saat itu, dan bagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam di perjalanan menuju Badar, serta bagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam menolak tawaran sebagian orang-orang musyrikin yang ingin membela beliau ya pada waktu peristiwa perang tersebut, dan yang lain sebagainya. Dan juga apa yang menjadi penyebab yang harusnya menghadapi rombongan yang cuma 30-40 orang ya, pasukan rombongan dagangnya Abu Sufyan, tiba-tiba yang dihadapi adalah 1.000 orangan Quraisy ya, 1.000 orang Quraisy. Apa yang menyebabkan 1.000 orang Quraisy itu keluar dari kota Makkah dan menghadang Rasulullah SAW dan para sahabatnya? Semua detail itu insya Allah kita akan bahas pada pertemuan yang berikutnya. Wallahu ta'ala ala wa alam bishawab. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik, Masya Allah Ustaz. Sangat menarik sekali, dan ujian perang Badar ini sangat berat sekali ya, karena datangnya pada awal disyariatkannya awal mulanya Ramadan gitu ya. Kita terbayang gitu di bulan Ramadan saja untuk pekerjaan lapangan naik motor itu capeknya luar biasa, apalagi ini berperang. Kalau anak pernah berolahraga di bulan Ramadan untuk 1 jam saja itu menguras keringat itu olahraganya, apalagi itu hanya sore saja dari jam 5:30 sampai 5:30 begitu saja. Namun ini Masya Allah di usia senja Rasulullah SAW dan para sahabat perang di bulan Ramadan ini sangat luar biasa sekali ya. Masya Allah. Sangat berat sekali. Radhiyallahu anhum ajma'in. Betul Ustaz. Nah, ya tadi alhamdulillah di sini sudah ada yang ingin bertanya. Pertanyaan pertama dari izin mungkin saja ini karena belum ada yang sesuai dengan pertanyaan. Akan sampaikan terlebih dahulu ini pertanyaannya. Pertanyaan yang tertinggal pada tanggal 3 April ini, Masya Allah ya. Baik, pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustazi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan izin bertanya, saya baru saja ditinggal almarhumah ibu saya 6 bulan yang lalu. Qadarullah, ada seorang teman dari ibu saya, dalam kurung saya sebut di sini Ibu A untuk memudahkan. Qadarullah, ada seorang teman dari ibu saya mengirimkan pesan bahwa ibu saya memiliki hutang dengan beliau dengan nominal yang cukup besar. Setelah memastikan kebenaran hutang tersebut pada teman ibu saya yang lain, Ibu B berniat untuk membantu saya dan membuat kesepakatan dengan Ibu A bahwa hutang almarhumah itu saya akan dianggap lunas dengan dikurangi hutang yang Ibu A punya pada Ibu B setelah mendengar kesepakatan tersebut. Ibu A berkata pada saya untuk setuju dikurangi sekian puluh juta saya, dan saya diharuskan tetap menyicil 5 juta kepada Ibu A. Saya pun menyetujuinya. Dan beberapa bulan saya harus menyicil. Lalu suatu hari Ibu A ini menelpon saya dan berkata jika saya mampu mengirimkan 2 juta di hari itu juga, maka hutang ibu saya akan langsung dianggap lunas. Saya pun memastikan dahulu apakah ini ia yakin dan benar hutang ibu saya dianggap selesai. Lalu ia meyakinkan diri dan akhirnya saya cari pinjaman dan saya lunas di hari itu setelah beberapa bulan. Ibu A ini kembali menghubungi saya berkata bahwa keluarganya tidak setuju hutang itu saya dianggap lunas. Dengan cara begitu, saya pun kecewa pada beliau karena tidak menepati janjinya. Lalu ia terus-menerus menyuruh saya untuk menyicilnya lagi. Sejujurnya saya lelah, Ustaz. Setiap hari saya diteror dengan telepon tiada henti, padahal dia sudah berjanji sebelumnya. Keluarga saya, Ibu B pun berkata pada saya untuk tidak perlu lagi menjawab teleponnya dan abaikan dia saja. Pertanyaan saya, Ustazi, apakah benar tindakan yang saya lakukan ini, Ustaz? Saya takut sekali, Ustaz. Ibu saya menjadi tidak tenang di sana dengan saya yang mengabaikan Ibu A ini.
Tetapi saya sejujurnya sudah lelah dengan permintaan Ibu A yang terus berubah-ubah dan memaksa saya terus di tengah perekonomian saya pun yang belum stabil. Semoga Ustadz mampu memahami pertanyaan saya ini. Mohon maaf apabila terlalu panjang. Terima kasih. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khair. Taib. Yang Ana sarankan pertama kali untuk pertanyaan ini adalah, pertama yang harus dilakukan adalah dia memastikan benar tidaknya hutang tersebut. Jadi harus dipastikan benar tidak hutangnya. Dan apa buktinya? Siapa saksinya? Ya, apa buktinya dan siapa saksinya? Itu yang pasti yang pertama terlebih dahulu. Dan kalau misalnya tadi misalnya setiap pembayaran, kalau misalnya ternyata sudah pasti hutangnya sekian, cicilannya sekian, akan berakhir sekian misalnya. Atau tadi ada statement tadi misalnya bahwa kalau dibayar 2 juta hari ini maka akan dianggap lunas. Maka semua statement dan pernyataan itu harus dibuat secara tertulis. Ya, ketika ada kesepakatan orang pihak ketiga yang masuk seperti Ibu B tadi misalnya, semua kesepakatan itu harus dibuat secara tertulis, rapi dan dengan tertulis. Jadi setiap ada perubahan pun demikian. Misalnya anggapan, saya anggap lunas kalau kamu bayar 2 juta. Baik, saya akan setuju tapi dengan satu syarat. Buat pernyataan bermaterai misalnya. Ya, pernyataan bermaterai bahwa dengan ini menyatakan hutang si fulana binti fulan dianggap lunas ya, atau sudah lunas, bebas dari hutang tersebut dengan bukti transfer yang disertakan. Nah, hal-hal yang seperti itu perlu dilakukan. Jadi kalau misalnya tidak ada bukti dan lain sebagainya, hanya cuma sekedar klaim kemudian antum mengikuti permintaan bahwa ini adalah sesuatu yang tidak benar. Saya takutnya itu adalah suatu unsur penipuan. Maka itulah kenapa Allah SWT memerintahkan bahwa sebagaimana ayat yang paling panjang di dalam Al-Quran adalah ayat hutang piutang di akhir surat Al-Baqarah. Allah SWT mengingatkan, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian melakukan transaksi hutang piutang pada batas waktu tertentu, maka catatlah hutang piutangmu itu. Ini perintah Allah SWT. Tujuannya adalah untuk merapikan hal-hal yang seperti ini supaya tidak terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz nasihatnya, dan semoga untuk jemaah yang tadi bertanya ini dapat menguatkan antum untuk melunasi hutang dan lebih tertib administrasi lagi ya dalam bab hutang piutang. Selanjutnya pertanyaan dari Ummu Apo di Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang sedekah di bulan Ramadan, dulu selama suami belum pensiun, kami terbiasa bersedekah lebih banyak dari hari biasanya dengan memberi iftar, bikisan dan lain-lain. Namun setelah suami memasuki pensiun, tentunya pendapatan jauh berkurang, sementara kami masih sangat ingin bisa sedekah seperti dulu yang biasa kami lakukan. Lalu baikkah apabila kami keluarkan sedekah seperti biasanya dari uang-uang tabungan yang kami persiapkan untuk keperluan dan pendidikan anak-anak kami nanti? Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fiik. Nah, perlu dipahami, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, bahwa sedekah itu hukumnya adalah ada yang wajib, ada yang sunnah. Ya. Yang wajib adalah zakat, sunnah ya sunnah seperti sedekah, membantu kesana kemari dan yang lain sebagainya. Dan di samping itu ada namanya infak. Ya, infak ini adalah sesuatu yang ada yang terutama infak wajib. Misalnya antum sebagai orang tua kepada anak misalnya, atau anak kepada orang tua. Ya, ini juga di antara infak wajib. Ketika seorang anak itu mampu, maka dia wajib menafkahi orang tuanya, termasuk juga orang tua terhadap anak-anaknya memang dalam masa pembelajaran atau masa sekolah. Ini di antara infak-infak wajib yang harus dipersiapkan oleh orang tua bagi anak-anak mereka. Maka ketika antum ingin melakukan suatu ibadah sunnah adalah tidak bijak ketika melakukan suatu ibadah sunnah tapi mengesampingkan yang wajib. Ya, ini suatu yang tidak wise, tidak bijak dan tidak benar. Antum harus melihat prioritasnya. Jika antum melihat bahwa prioritas yang benar adalah mendahulukan yang wajib ketimbang yang sunnah, terlebih misalnya suami antum dalam posisi sudah pensiun misalnya, maka mengharapkan memiliki tabungan untuk masa pendidikan anak yang mungkin masih lama, masih banyak kebutuhannya. Untuk mempersiapkan hal tersebut, antum harus memiliki tabungan dan jangan menggunakan yang
anggaran untuk sesuatu yang sifatnya wajib dikeluarkan untuk hal-hal yang bersifat sunnah. Dan ingat, karena ibadah yang sifatnya sunnah ini, maka antum melakukan sesuai dengan kemampuan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada antum semuanya. Jadi sesuai dengan kemampuan, jangan sampai melebihi kemampuan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallahu Ustaz untuk penjelasannya. Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin ini dari anak pribadi, Ustaz, terkait materi tentang perang Badar gitu ya. Ini apa namanya, di tengah apa yang menguatkan Rasulullah SAW dan juga para sahabat di tengah pertama kalinya disyariatkan saum Ramadan, saum, kemudian berperang gitu, Ustaz. Kemudian pertanyaan yang keduanya, kira-kira stamina apa yang membuat secara fisik, secara apa namanya, secara kesehatan, apa yang membuat Rasul dan para sahabat ini sehingga menjadi kuat begitu, Ustaz? Oke. Pertama yang harus dilihat bahwa di dalam peristiwa tersebut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada sahabat untuk berbuka, artinya tidak berpuasa. Dan itu tidak diilzamkan, tidak diharuskan. Sehingga ada sahabat yang pada saat itu berpuasa, ada sahabat yang tidak berpuasa. Ya, nanti insya Allah kita akan bahas secara mendetail pada pertemuan yang berikutnya. Ya, ada dua peristiwa besar yang terjadi di bulan Ramadan. Di antaranya adalah peristiwa Perang Badar dan yang lainnya adalah Fathu Makkah. Ya, peristiwa Perang Badar dan Fathu Makkah. Di antara peperangan ini, di antara sahabat ada yang puasa, di antara sahabat ada yang tidak puasa. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, mereka yang memiliki kekuatan fisik, mereka tetap menjalankan peperangan itu dengan berpuasa, maka itu dibiarkan oleh Nabi SAW dan tidak disalahkan. Mereka yang merasa lemah dengan puasanya, maka mereka tidak puasa pada hari itu pun juga tidak disalahkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat yang lainnya. Semuanya baik sesuai dengan kadar kemampuannya masing-masing. Nah, kemudian faktor yang paling utama yang lainnya yang membuat mereka begitu kuat di dalam menghadapi ini semuanya walaupun dalam keadaan puasa, ya, bagi mereka yang puasa pada saat itu adalah kekuatan niat. Ya, antum melihat bagaimana niat kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di hari-hari biasa, ya, di hari-hari biasa antum tidak makan karena niat puasa, ya, tidak makan sampai jam 1, jam 2 siang, pasti merasa perut nggak karu-karuan, badan lemes, gemeteran, dan lain sebagainya. Apalagi tidak sarapan dari pagi, ya, di tempat kerja dan sebagainya, sampai kenapa badan gemeter, kenapa lemes? Oh iya, saya ingat belum sarapan, belum makan siang. Padahal baru jam 1, jam setengah 2 siang misalnya. Namun apa yang terjadi pada diri kita ketika kita niat puasa? Subhanallah, dengan niat puasa kita bisa tahan puasa itu sampai nanti maghrib. Ya, dan kita tidak makan, tidak minum seperti sebagian antum, seperti Kang Z misalnya juga sempat olahraga 1 jam menjelang buka puasa misalnya, dan itu juga seringkali anak lakukan yang sama kalau tidak ada kajian di luar. Ya, kita masih berolahraga dan memanfaatkan 1 jam terakhir itu untuk berolahraga, dan itu masih bisa kita lakukan. Padahal di luar Ramadan, kalau kita tidak makan sampai jam segitu, mungkin kita akan menduga, waduh, apa nggak lemes, apa nggak ini, apa enggak itu, dan yang lain sebagainya. Nah, itu di antara faktor yang paling dominan yang memperkuat kita di dalam menjalankan ibadah tertentu, yaitu niat yang benar. Wallahu a'lam bishawab. Baik, syukur Ustaz untuk penjelasannya, jazakallahu khairan. Selanjutnya ini pertanyaan dari hamba Allah di Depok. Assalamualaikum ya Ustazi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya bertanya di luar tema. Baik, bagaimana hukumnya jika anak hasil di luar menikah? Bagaimana hukumnya jika anak hasil di luar nikah, ini mungkin koma ya, menikah, tapi pada saat akad kondisinya si anak tidak mengetahui cerita itu. Qadarullah pada saat ini anak menikah, orang tuanya sudah yatim piatu. Jadi saat menikah, keluarga besarnya tidak ada yang menceritakannya. Seiring berjalannya waktu, siap menikah dan memiliki anak perempuan. Kira-kira bagaimana ya Ustaz solusinya? Apakah pernikahannya itu sah atau tidak? Bagaimana dengan nasib kondisi anaknya yang perempuan ini? Apa anak ini pun tidak bisa dinasabkan kepada ayahnya?
Sedangkan kita saat itu tidak mengetahui bahwa si ibunya anak yang lahir di luar nikah. Demikian Ustaz pertanyaannya. Nah, Allah alam bisawab. Yang pertama yang Anda lihat bahwa kejadian pernikahan itu tidak, artinya pernikahan, misalnya ini saya dengan asumsi bahwa anak ini tetap diwalikan oleh ayah yang bukan semestinya, ya, yang menjadi walinya adalah ayah yang bukan ayah yang semestinya. Itu yang menjadi wali dari wanita ini, bukan wali hakim, ya. Nah, kemudian terjadilah pernikahan dan itu terjadi sedangkan sang anak tidak mengetahui. Ya, artinya adalah suatu kesalahan yang bukan disengaja oleh dirinya. Kesalahan yang bukan disengaja oleh dirinya, itu kesengajaan yang dilakukan oleh orang lain. Dan memang secara akad adalah sesuatu yang tidak benar. Namun, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ini bukan, artinya tidak berdampak kepada status pernikahan sang anak yang dilakukan, kesalahan itu yang dilakukan oleh orang lain. Ya, jadi tidak mempengaruhi bahwa jadi otomatis hubungan suami istri itu nggak sah dong. Jadi otomatis misalnya anaknya jadi anak zina dong. Tidak seperti itu. Ya, tidak seperti itu. Karena tidak akan berdampak yang sejauh itu karena kesalahan itu bukan sang ibu yang melahirkan anak perempuan ini tadi sekarang. Ya, tapi kesalahan dari ayah yang sebelumnya yang dia mengaku sebagai ayah dan menikahkan putrinya yang sebenarnya bukanlah putrinya sendiri. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, janganlah Engkau hukum kami terkait dengan kesalahan yang kami lupa atau tidak sengaja kami melakukannya. Dan itu bukanlah kesengajaan Anda, jadi tidak berdampak kepada pernikahan Anda. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Jika ada kasusnya begini Ustaz, Anda pernah punya teman karena dia itu korban perceraian orang tuanya, karena si ibunya ini sangat sakit hati, jadi teman anak itu perempuan, jadi ketika menikah itu si ibunya bilang ayahnya sudah meninggal, padahal sebetulnya ada, begitu Ustaz, masih hidup gitu ya, masih hidup, tapi ketika menikah itu walinya jadi orang lain gitu, bukan ayah kandungnya, begitu Ustaz. Nah, kalau karena seperti ini sakit hati dengan ayahnya. Betul. Kalau pernikahan seperti ini gimana saja? Apakah itu sah atau tidak saja? Siapa yang menikahkan akhirnya? Yang menikahkannya itu siapa? Adik laki-lakinya, begitu kalau nggak salah. Adik laki-lakinya. Iya. Sah? Sah ya. Ya. Gitu. Walaupun si ayahnya tidak ini saya ya tidak mengetahui gitu, ataupun ya, juga si ayahnya tidak. Ya, secara hukum adalah sah. Allah, dan ibunya berdosa. Oh, ibunya yang berdosa ya, betul. Baik. Ibunya yang berdosa. Baik. Ini ada tambahan dari Afwan, kasih. Ya. Ada tambahan pertanyaan juga ini dari kalau misalkan kasusnya hampir sama seperti yang tadi, tapi ini pernikahan beda agama, sang ibu Muslim, sang bapaknya itu non Muslim, kemudian anaknya itu menikah dengan teman anak itu. Nah, anak perempuannya itu menikah teman anak. Lalu walinya adalah kakaknya. Nah, sedangkan kan seharusnya ketika seperti itu adalah pernikahannya tidak sah. Gitu. Iya, walinya harus hakim itu. Tidak bisa kakaknya berarti ya, Ustaz? Ya, tidak bisa kakaknya. Nah, tidak boleh kakak. Nah, sekarang mereka sudah menikah. Nah, itu bagaimana kira-kira solusinya gitu? Mereka sudah, ya itu adalah kesalahan yang sebelumnya yang dilakukan. Wallahu a'lam apakah kesalahan itu disengaja atau tidak. Kalau tidak disengaja maka itu adalah boleh. Artinya tidak disengaja dia melakukan itu karena kejahilan dan kebodohan. Kalau dia sengaja maka dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa yang dia perbuat. Dan wallahu a'lam, Anda tidak tahu apa yang harus dilakukan. Kalau dia memang melakukannya dengan sengaja, mungkin hal ini ditanyakan ke pengadilan agama yang lebih tepat untuk bisa menegaskan status akad
pernikahan yang pernah dilakukan sengaja melakukan pernikahan dengan yang salah, ya, dengan cara yang salah, yaitu dengan mengangkat wali yang bukan walinya. Allahu a'lam bishawab. Jazakallah khair, Ustaz. Wa jazakumullahu khairan. Baik, kemudian ini ada pertanyaan lagi di WA dari Akhi Zainal di Bandung. Masya Allah. Bismillah. Semoga Ustaz, keluarga, dan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Pertanyaannya, lebih afdol manakah sholat tarawih di masjid atau di rumah? Karena pernah membaca hadis di mana Rasulullah SAW tidak ke masjid untuk tarawih berjamaah di masjid, dikhawatirkan dianggap menjadi suatu kewajiban. Demikian Ustaz pertanyaannya, jazakumullahu khairan. Lebih afdol adalah sholat berjamaah di masjid. Karena Nabi SAW bersabda, man sallama al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamu laylah. Barang siapa yang sholat tarawih bersama imam sampai selesai, dicatat baginya sholat satu malam penuh. Itu menunjukkan bahwa lebih afdol sholat tarawih berjamaah di masjid. Berdasarkan sabda Nabi SAW tersebut. Dan kekhawatiran yang disampaikan itu terjadi di masa Nabi SAW. Dengan wafatnya beliau sudah tidak ada lagi kekhawatiran itu. Ya, kekhawatiran itu karena memang syariat sedang turun. Dan Nabi SAW khawatir untuk itu menjadi berat bagi umatnya ketika sholat tarawih menjadi suatu kewajiban. Dan itu sudah tidak terjadi dengan wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah a'lam bishawab. Kalau begini Ustaz, di masjid sekitar rumah itu bacaannya kurang tartil, ya speed lah gitulah, sangat ngebut, gitu. 23 rakaat selesai dalam 15 menit begitu Ustaz. Jadi kita lebih mayoritas ya di masjid dekat rumah anak itu di penjuru barat, utara, selatan, timur, itu masjid itu tuh semuanya sama gitu. 23 rakaat. Tidak tartil. Iya, tidak tartil. Kemudian juga tidak tumaninah gerakannya, baru juga ruku, kemudian sudah bangkit dari ruku dan sebagainya. Seperti itu. Apakah kita lebih baik sholat di rumah atau bagaimana Ustaz? Benar. Jika jadi kalau sampai sholatnya tidak tumak nina, sedangkan tumak nina itu adalah rukunnya sholat, ya, di antara rukun sahnya sholat, maka yang seperti itu tidak boleh diikuti. Kalau imamnya sudah tidak tumak nina, maka haram bagi kita untuk mengikuti imam tersebut, karena sama seperti tidak sholat. Allah a'lam bishawab. Baik. Alhamdulillah. Baik, barangkali dari jamaah yang ingin bertanya langsung melalui audio voice, disilahkan raise hand, nanti oleh panitia akan dibantu di unmute. Silakan. Jika tidak ada lagi pertanyaan, mungkin boleh memberikan kesimpulan Ustaz di kajian pada siang hari ini. Tafadhol. Baik, barakallahu fikum. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas temanya pertolongan Allah pada peristiwa perang Badar. Pertolongan Allah pada peristiwa perang Badar. Itu yang akan menjadi materi kita pada pertemuan yang berikutnya insyaallah. Allah a'lam bishawab. Apakah itu di bulan Ramadan atau di bulan Syawal, Kang Zai? Insyaallah masih di bulan Ramadan, Ustaz. Masih Ramadan. Masih Ramadan. Saya tahu, tergantung antum lah setelah nanti. Karena insyaallah mudah-mudahan hari Selasa besok safar umrah insyaallah. Oh, safar umroh, Masya Allah. Nah, insya Ya, Allah. Tapi kalau kajian yang sifatnya online, insya Allah, jika waktunya masih memungkinkan dan memadai, bisa disesuaikan, insya Allah. Masya Allah. Baik. Nanti kita akan kondisikan, Ustaz. Insya Allah. Baik, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan ini kita membicarakan masih gambaran umum dari peristiwa perang Badar. Kita belum membicarakan tentang secara mendetailnya apa yang terjadi, bagaimana perjalanannya, apa yang dihadapi, siapa yang memobilisasi orang-orang kafir Quraisy sampai keluar kurang lebih 1.300-an orang dari mereka untuk menghadapi kaum muslimin, dan bagaimana proses peperangan itu terjadi. Ini belum kita bicarakan sama sekali, masih prolognya, masih mukadimahnya, gambaran umum dari peristiwa perang Badar. Detailnya insya Allah pada pertemuan-pertemuan berikutnya, dan telah saya ingatkan pada kesempatan sebelumnya bahwa ini akan memakan waktu yang cukup lumayan, karena peristiwa perang Badar ini cukup mendetail disampaikan oleh para ulama di dalam kitab-kitab sirah, dan juga subhanallah ikhwatul iman berdampak yang sangat besar sebagaimana tadi telah disampaikan bahwa hari itu adalah yaumul furqan, yaumul taqal jama'an, hari pemisah antara hak dan yang batil, hari
yang menjadi titik tolak menunjukkan kemenangan-kemenangan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan bagi kaum muslimin di dalam peperangan-peperangan yang terjadi berikutnya dan kemenangan-kemenangan di dalam dakwah dan yang lainnya. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita agama yang besar ini, agama yang mulia ini, agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala ini, agama orang-orang yang mulia, para nabi, para rasul, para siddiqin, para syuhada dan orang-orang yang saleh. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga keistiqomahan kita di atas agama ini sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan kepada